Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Putra Almas. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang atau yang biasa kita sebut itu Unsika. Saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelumnya juga saya sudah memilih narasumber yang nantinya bakal kita wawancarain di dalam kesempatan kali ini. Mau tahu gimana wawancaranya? Stay tune terus dan enjoy. Sekarang saya sudah bersama dengan dua narasumber yang pada kesempatan kali ini akan saya wawancarai mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dari masnya. Nama saya Muhammad Ismandar. Sekarang kesibukannya apa ini? Kesibukan saya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Kalau masnya? Saya Rizky. Kesibukannya? Sama kayak dia, mahasiswa. Sama juga mahasiswa. Sebelum masuk ke pembicaraan, mungkin saya akan menanya dulu nih. Kan sekarang ini lagi pandemi kayak gini ya. Ya, betul. Sistem pembelajaran kalian itu bagaimana sih? Apakah masih daring atau sudah mulai di universitas? Mungkin dari masnya dulu. Daring, kalau saya sih masih daring. Menurut mas, daring itu efektif gak sih? Jujur sih kurang, Kenapa tuh? karena ya, pemberian materi dari dosennya tuh kurang gitu, jadi nggak bisa nanya cuma sempatnya doang. Kurang lah pokoknya lah, kurang optimal. Infonya kurang kali ya? Ya suka simpang siur gitu, kayak berita gitu. Kalau masnya gimana? Kalau saya sendiri sih kebetulan juga masih sama dari. Nah, kalau saya dari ini sejujurnya buat saya untuk sampai saat ini ya baik. Kenapa baik? Karena sekarang saja angka yang kena COVID itu masih meningkat, belum menurun. Nah, kalau kita sampai ketemu di sekolah atau di universitas begitu kan akan bahaya gitu dampak. Menambahkan. Ya betul, apalagi ada orang-orang yang sekarang memakai masker itu jarang gitu. Iya. Kurang menerapkan protokol. Iya, ya? betul. Oke. Nah, mungkin kita langsung mulai aja nih ke pertanyaan yang pertama. Apa sih yang terlintas di dalam pikiran kalian ketika mendengar Pancasila? Mungkin dari Mas Rizky dulu. Menurut saya tuh Pancasila itu adalah dasar sebuah negara ya. Iya. Intinya negara Indonesia itu. Kenapa disebut dasar? Karena nilai-nilai Pancasila tersebut sangat cocok gitu buat Indonesia gitu. Budayanya cocok gitu Pancasila tuh. Mungkin bisa menjadi sumber dari segala sumber untuk negara ini ya. Iya betul, seperti itu. Kalau menurut Mas dia sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri sih Pancasila itu merupakan sebuah ideologi negara Indonesia ya. Kenapa saya bilang ideologi? Karena kemajuan bangsa itu nilai-nilainya, nilai Pancasila itu merupakan nilai yang sangat baik untuk bangsa Indonesia, di mana akhirnya nanti ideologi Pancasila ini akan menjadi tolak ukur di mana bangsa ini mencapai cita-citanya, dan Pancasila sendiri merupakan sarana pemersatu bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, baik. Pertanyaan yang berikutnya nih. Di dalam Pancasila sendiri kan terkandung nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kesejahteraan ataupun keadilan. Nah, menurut kalian berdua, apakah nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dengan baik itu oleh pemerintah ataupun masyarakatnya? Mungkin dari Mas Dias dulu. Menurut saya dari masyarakat sendiri Pancasila ini sudah diterapkan dengan baik ya. Bagaimana negara kita adalah negara yang memiliki perbedaan yang sangat banyak. Nah, mulai dari suku, agama, ras. Nah, Pancasila ini sebagai sarana pemersatu negara kita, di mana sampai saat ini pun negara kita dengan segala perbedaan yang ada, tetapi mereka masih
bisa akur satu sama lain, tidak membanding-bandingkan. Menurut saya seperti itu sih. Oke, baik. Kalau menurut Mas Rizky sendiri gimana pendapatnya? Menurut saya sih masih rada-rada kurang gitu, seperti keadilannya gitu. Kadang yang bawah tuh kurang dapat keadilan gitu. Oke. Terus seperti moralnya gitu ya, anak-anak muda sekarang tuh yang masih kecil gitu ya, khususnya masih kecil, kurang gitu moralnya, kurang menghargai orang lebih dewasa, kurang menghargai kakaknya gitu, seperti adenya gitu, gak sopan orang gitu Menghormati. ya, kurang menghormati juga. Terus kadang suka apa ya, melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu lah. Kadang-kadang anak kecil sekarang tuh aneh gitu. Oke. Lalu pertanyaan yang berikutnya ini, di dalam kegiatan Anda sehari-hari ini, apakah Anda sudah menerapkan nilai-nilai seperti tadi, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keadilan, persatuan tersebut? Nah, jika sudah Anda terapkan, apa sih nilai-nilai yang Anda terapkan? Mungkin dari Mas Rizky dulu. Kalau saya menerapkannya ya, saya bisa menerapkannya ya sebisa saya gitu, seperti jujur, mencoba jujur gitu kepada orang lain, kepada diri sendiri, terus menghargai orang lain, terus menghargai orang lebih tua, menghargai orang lebih muda, terus memberi jika kita punya gitu. Terus apa lagi ya, beribadah gitu tanpa mengusik ibadah orang lain gitu, Iya. bertoleransi lah. Terus apa ya, terus sama saling sopan lah intinya malah. Oke. Kalau menurut Mas Des gimana pendapatnya? Seperti tadi pendapatnya Rizky, kalau beribadah kan kita tidak mengusik orang lain. Nah, saya sendiri alhamdulillah begitu juga, sama diterapkan di kehidupan saya sehari-hari. Saya melakukan ibadah, orang lain tidak melarang saya, dan saya pun tidak melarang orang lain untuk pergi beribadah ke tempat beribadahnya. Sehingga kehidupan saya pribadi pun alhamdulillah sampai saat ini masih aman dan lancar gitu, dan berjalan sebagaimana mestinya gitu, Bang. Jadi saling toleransi Iya, ya betul. satu sama lain. Oke, baik. Next, kalau pertanyaan terakhir nih, menurut kalian sendiri apa sih pengaruh dari menerapkan nilai-nilai tersebut? Mungkin dari Mas Dia sendiri bisa menjawab. Pengaruhnya bagi kita sendiri gitu ya, Bang. Iya. Pengaruhnya tentu sangat positif di mana saling individu dan individu mereka tidak melakukan kegiatan yang akan menimbulkan keributan, karena Pancasila sendiri mengatur bagaimana kita untuk nilai-nilai Pancasila sendiri mengatur bagaimana masing-masing orang itu tidak mengganggu orang lain. Khusus untuk diri sendiri melakukan apapun kegiatan kita sendiri tanpa mengusik kehidupan orang lain gitu, Bang. Oke, baik. Kalau menurut Mas Rizky sendiri gimana pendapatnya? Dampak positif ya tentu berdampak positif buat kehidupan saya, karena Pancasila juga kan baik itu, mengajarkan yang baik itu, seperti beribadah, terus beradab, terus Yang bersatu, terus Saling menghargai. saling menghargai, saling toleransi, nah seperti itu. Jadi menurut kalian berdua nih pengaruhnya bagi kehidupan kalian tuh positif ya? Sangat Tentu. positif. Sangat positif. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara kita kali ini adalah Pancasila itu merupakan ideologi ataupun dasar negara yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Dan caranya itu dengan menerapkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri, seperti nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keadilan, persatuan, kemanusiaan. Nah, pengaruhnya juga dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dapat berpengaruh positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih nih untuk Mas Dias dan Mas Rizky untuk kesediaannya dalam wawancara kita kali ini. Oke, mungkin segitu saja kali ini wawancaranya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.